Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Dita Wiono dengan NIM 1030124000093 dan dari kelas IF 4807. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan subcelo 2 yang diberikan oleh Bapak Denny. Selamat menonton. Pertama, yang harus kita ketahui bahwa luas kan adalah pi dikali r kuadrat, maka r 1 di sini, maka pi 1 kuadrat, maka pi. Pertama kita cari an. Karena an ini merupakan total luas semua lingkaran, berarti an ini sama dengan jumlah lingkaran dikalikan dengan luasnya. Jumlah lingkaran adalah n plus 1, jumlah lingkaran 2 dikalikan pi luas lingkarannya. Lalu yang kedua, mencari bn. Bn di sini adalah banyak yang menyatakan luas segitiga. Luas segitiga itu setengah alas kali tinggi. Selanjutnya kita perlu mencari tinggi segitiga ini. Untuk gambar ini bisa kita buat garis untuk membelah segitiga ini. Karena segitiga sama sisi yang bukan semua sisinya sama, ini sama dengan ini. Karena ini alas jadi satu, maksudnya ini alas. Nah ini panjangnya sama. Karena ini membagi tepat tengah, maka panjang ini dapat diketahui bahwa setengah alas. Nah, sisinya, kalau Pythagoras sisi miringnya itu a, maka di sini dulu a kuadrat sama dengan t kuadrat tambah t per 2 kuadrat, nah, t kuadrat sama dengan k kuadrat per 4 sama dengan, ini lari-lari ke atas ya guys, itu per 4. Oke. Sehingga t sama dengan menjadi akar, lari-lari lagi ke atasnya, satu empat, jadi per 4. Nah, kali a kuadrat bisa keluar, jadi a akar 3 akar 4 adalah 2. Maka kita bisa dapat t sama dengan a akar 3 per 2. Karena bn ini sama dengan 1/2 kali a kali t, ini sama kok jadi ini bukannya, sorry ini sama dengan setengah kali a kuadrat per 2. Oke, kita bikin gambar lagi aja di sini ya. Salah. Kemiring. Nah, ini kesini adalah r. Oke, ini kesini adalah 2r, ini kesini adalah 2r, ini kesini r, dan ini kesini r. Oke, dari yang ini tadi r. Kita tahu bahwa a itu adalah ujung sini ke ujung sini. Ini merupakan a.
A ini dapat kita cari menambahkan R ini ditambah dengan sisi berikut. Nah, pertama-tama kita buat dulu garis ke dalam tepat tengah lingkaran. Nah, yang sini juga. Selanjutnya kita ketahui bahwa derajat suatu segitiga sama dengan 80 derajat. 80 derajat sama dengan ini sama sisi, jadi semua derajatnya sama. Derajat ini dapat kita cari dengan membagi 3. Sini ini pi per 3. Pi per 3. Jika segitiga ini kita bagi 2 bagian, derajat ini udah pi per 3, kalau dibagi 2 lagi jadi pi per 6. Karena ini membelah tepat di tengah lingkaran juga, nah jadi ini terbagi 2, jadi ini di sini sama kayak di atas ini tadi, jadi setengahnya lagi, jadi pi per 6. Dan kita buat segitiga sama sisi. Dengan tinggi di sini adalah A. Semua sisi kan sama kan? Ketika ini R, kita mengetahui makanya juga R. Luasnya dengan samping ini adalah 2R. Sehingga kita dapat ketahui bahwa A dapat dicari menggunakan teorema Pythagoras. Kita kerjakan lagi sama 2R kuadrat sama dengan A kuadrat tambah R kuadrat, sehingga A kuadrat sama dengan 4R kuadrat kurangi dengan R kuadrat, maka A kuadrat sama dengan 3R kuadrat, maka A sama dengan 3 akar 3 R. A nya sudah kita dapat, maka dapat kita ketahui untuk N sama dengan 4. A nya ini sama dengan apa saja? A kecil 3R tambahin R tambahin ini berarti tambah 2 kali 2R tambah R tambah 3 kali R. Nah, maka untuk umumnya A ini sama dengan 2 per 2R 2 akar ini 3 kali R ditambah 2R ditambah dengan 2 lingkaran sini itu berubah tergantung dengan N nya. Maksudnya itu N min 2. Saat N nya 4, lingkaran tengah itu 2. Saat N nya 3, lingkaran tengah itu 1. Maka ini dapat kita tulis menjadi N min 2 dikalikan dengan 2R. Tambah 2. Ini ada 1, kita buka
kurungnya menjadi 2n min 4. Kita perumum lagi, A sama dengan 2n tambah 2 per 2 dikurangin 2 banyak 3 dapat kita umumkan lagi bahwa A sama dengan 2 dikalikan n tambah akar 3 kurang 1. Oke, kita telah mengetahui A nya, maka A sama dengan 2 n 2 kali n tambah akar 3 min 1. Nah, kita perlu substitusikan A ini ke dalam Bn, sehingga kita bikin poin baru lagi, sehingga Bn dengan A kuadrat dikalikan dengan akar 3, maka A kuadrat ini menjadi 2 kuadrat 2 kuadrat ngelek dikit akan dengan n kuadrat kali akar 3, nggak muat, maka kuadrat jadi 4 jadi 1 jadi hilang. Oke, kemudian selanjutnya kita sudah mempunyai Bn dan An, kemudian hitung limit n menuju ta hingga An Bn ini menjadi n menuju ta hingga An itu adalah n kali n plus 1 pi per 2 dikalikan dengan Bn nya itu seperti Bn berarti 1 per adalah n plus akar 3 min 1 kuadrat kalikan akar 3, lalu kita perbaiki urutannya. Yang mana ini menjadi pi saja per 2 akar 3 kalikan dengan n kuadrat plus n per n plus akar 3 min 1 kuadrat kalikan dengan n 1 per n kuadrat 1 per n kuadrat menjadi limit sehingga jadi pi per 2 3 kali kali 1 tambah n karena ini kuadrat kita bagi menjadi 1 ditambah 3 min 1 per n dalam kurungnya kuadrat. Kita substitusikan n yang mendekati ta hingga, ini pi per 2 akar 3 kalikan dengan 1 plus 0 pi 1 plus 0 kuadrat, maka hasil akhirnya pi akar 3 limit
N menuju T hingga N dengan pi per 2 per 3. Pertama kita perlu menghitung kita cari dulu fx nya dulu berapa, sama dengan ln 2 plus x, maka turunan pertamanya 2 plus x dan 2 adalah 1. aksen x, turunan keduanya adalah, nah ini menggunakan rumus d per v sama dengan u aksen v per u v aksen per v kuadrat, sehingga dapat kita ketahui bahwa turunan keduanya adalah u aksen turunan dari 1 itu 0 dikurangin v aksen 1 dikalikan turunan bawahnya itu 2. Sehingga ini menjadi turunan ini adalah 1. Ini menjadi min 1 per 2 plus x kuadrat. Lanjut turunan ketiga, masih menggunakan rumus yang sama. Ini menjadi 2 plus x pangkatnya dikalikan 2 itu 4 minus turunan 1 dari 0 minus itu dikalikan dengan ini diturunkan 2 kali 2 plus x, ini menjadi min kali min adalah min kali min adalah plus, maka ini menjadi 2 plus x pangkat 4 2 kalikan 2 plus x, ini jadi 3. Lanjut turunan ke 4, ini adalah sama. Oke, kita rumusnya gunakan yang sama, namun menjadi 2 plus x kita kali 2 ini jadi 6, ini 2 dan ini positif, turunan 2 adalah 0 kurangin u nya adalah 2, ini adalah 2 plus x pangkat 3, ini pangkat 2, sehingga hasilnya menjadi ini minus 2 plus x pangkat 6, ini menjadi min 6. Udah 2 plus x pangkat 2, ini kita coret pangkatnya jadi 4. Lanjut turunan terakhir, turunan kelima, ini menjadi bawahnya adalah 2 plus x pangkat 8, ini adalah minus turunan 6 adalah 0 dikurangi dengan 6 dikalikan ini adalah 4 2 plus x pangkat 3, minus kali minus plus, maka 2 plus x pangkat 8 4 plus x x pangkat 3, ini coret, ini jadi 5, sehingga kita hitung untuk f0 nya, f0 itu sama dengan ln 2 itu berarti seperti 2, keduanya
per 2 turunan selanjutnya, turunan 2 nya itu min 1/4, turunan ketiganya itu kita substitusikan 2/8 atau 1/4, kita substitusikan jadi 0, berarti ini min 6 per 2/4, oke, 16, 14 bagi 2 berarti min 3/8. Hitungan kelimanya adalah 24 32, kita bagi 8 menjadi 3/4. Kita lanjut yang B. Ini Dirac Maclaurin dengan rumus fx dengan fx ini sama dengan f0 ditambah dengan turunan pertama dari f0 per 1 faktorial kalikan x ditambah turunan 2 faktorial ditambah ini x kuadrat tambah lari-lari lari-lari ke atas ya guys. Bentar. X pangkat dan seterusnya, sehingga untuk fx sama dengan 2 plus x f0 itu tadi lan 2 fx ditambah lan 2 ditambah per 2 dikalikan 1 faktorial tambah 1 tambah itu dikurang 1/4 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan x kuadrat. Ini betul kalikan 2, sorry kalau itu atasnya, oke. Ditambah yang ketiganya itu berarti 3/24 3 8 kali 4 faktorial 20 kali 4 faktorial 8 ini berarti kurang lari-lari kita suka di ujungnya 92 pangkat. Ini lanjut ke bawah ditambah 3 80 x 5 faktorial. Oke. Untuk mencari selang konvergenan kita menggunakan uji hasil bagi mutlak, yang mana kita sudah mencari maka limit n berarti tak hingga kan a n plus 1 a n k a n kita bisa jabarkan di sini 1
1/2 plus X 2 plus X untuk kedua dengan min 1/2 plus X kuadrat. Berarti kita tulis sebagai min 1 pangkat N plus 1 agar dia negatif dikalikan dengan 1 real kali dengan ini kali ya guys ya, ini kali aja dikalikan dengan 2 plus X pangkat min 2 3 berarti ini pangkat 3 sorry ini tuh, kemudian 2 faktorial X min 3 sorry keluar layar kertasnya lari-lari untuk kemudian 1 3 faktorial plus X 5 nya udah kelihatan polanya sebenarnya. Secara umum F N dengan min 1 N plus 1 plus X N, dan untuk dengan sama dengan 0 sama dengan min 1 N plus 1 min 1 faktorial per nggak cukup sorry per 2 pangkat N karena N nya 0 adalah kalau N dari 0 dibagi dengan N faktorial dengan X pangkat N. Fn 0 itu ini kita ketahui bahwa AN itu sama dengan min 1 N plus 1 kalikan dengan N min 1 faktorial per 2 pangkat N. Dengan sini dari sini itu dikalikan dengan N faktorial dengan X pangkat N, dapat kita sederhanakan dengan A itu sama dengan ini saya tulis ulang dengan 1 N plus 1 dan X per 2 pangkat N dapat kita coret sehingga AN sama dengan min 1 N plus 1 per N dikalikan X per N. Selanjutnya kita mencari AN plus 1 sama dengan tinggal tambah 1 pada N nya, min 1 N plus 2 per N plus 1 kalikan dengan X per 2 N plus 1. Oke, lanjut kita cari rho nya. Cari rho, bentar.
Nah, cerita yang mana row-nya itu n kena mutlak, jadi berarti ini tetap 1/n plus 1 dikalikan dengan x dua plus 1 ini dibagi oleh 1/n dengan x per 2 n. Nah, dibareng menjadi ini bisa terus lagi, ini berubah tandanya menjadi n per x per 2 pangkat n, ini menjadi x per 2 pangkat n menjadi 2. Ini dapat kita coret sehingga misalkan limit juta hingga dengan mutlak n plus 1 dengan x per 2. Nah, sehingga nilainya ini adalah koefisiennya 1, maka hasilnya adalah mutlak x per 2 dan konvergen jika lebih dari 1, kurang dari 1, salah. Maka untuk mencari konvergen, mutlak x per 2 harus kurang dari 1, sehingga mutlak x harus kurang dari 2. Di interval 2 sampai tidak ada kesimpulan terus dengan 1, kita perlu ngecek lagi, cek jika rho sama dengan 1, maka x nya adalah min 1 min 2 atau x sama dengan 2. Pertama, x sama dengan min 2, kita gunakan data yang tadi, n dari 0 sampai hingga berarti ini min 1 kali n 1 per x per 2 pangkat n, kayaknya sama dengan n kali min 1 per n T min 2 per 2 pangkat n, ini sama dengan min 1 sebenarnya, sehingga ini menjadi min 1 pangkat n kuadrat sama dengan 1
Ini bisa kita tulis langsung 1 dan 1. Ini kita tulis ulang bentar. Kita tulis ulang bentar. Ini kita keluarkan menjadi N. Karena ini merupakan deret harmonik 1/n, maka ini tidak konvergen. Kesimpulannya begitu. X sama dengan 2 plus 1/n per 2 ini sama dengan ini 1 n per 1 n. Pangkat berapa ini nggak ngaruh karena pangkat berapapun dia jadinya 1. Maka ini satu. Ini adalah deret ganti tanda harmonik, maka ini bisa kita simpulkan konvergen. Ini adalah sifatnya konvergen. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa selang konvert berada pada interval 2 sampai 2 digabungkan dengan 2 or pada sama dengan 2 sampai 2. Jadi ini tanda ini. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah penyebutan atau salah pengertian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.